Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript-nya ya. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, TypeScript tutorial ya. Kita cek. Nah, kita sudah masuk ke episode ketiga. Kita akan membahas terkait dengan variabel. Kita akan masuk ke direktori 03. Oke, saya akan clear screen. Kita akan buka Visual Studio Code-nya. Oke, ini sudah terbuka. Nah, kita sudah memiliki basic project ya. Nah, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi setiap kita akan memulai latihan, kita akan menggunakan yang sama dengan yang video sebelumnya kita setup ya. Kita sudah memiliki main, sini hello world, kemudian di sini sudah ada packet.json-nya, kemudian ini sudah ada TypeScript config-nya juga sudah kita config ya. Oke. Kita akan buka terminalnya. Oke. Kita buka new terminal. Kita akan jalankan. Pertama, npm. Kita akan run TypeScript-nya, TSC-nya. Oke, ini sudah jalan ya. Kita akan tambahkan satu buah terminal lagi. Nah, di sini kita akan jalankan lagi npm. Kita akan run dev-nya ya. Oke, ini devnya sudah jalan, lihat. Ini hello world-nya sudah muncul. Nah, materi kita kali ini terkait dengan variabel. Nah, variabel di TypeScript ada dua jenis, ada implicit variable dan ada explicit variable. Nah, implicit variable adalah variabel yang tipe datanya dibuatkan secara otomatis oleh si TypeScript. Misalkan saya memiliki variabel seperti ini ya, let x sama dengan 10. Kemudian saya akan cetak console.log x. Maka x ini datanya adalah number ya. Nah, ini number secara otomatis dibuatkan oleh si TypeScript-nya. Nah, ini yang disebut dengan implicit variable. Misalkan kita memiliki variabel lain, taruhlah misalkan y-nya hello. Hello misalkan ya. Seperti ini, kemudian saya juga akan cetak y-nya. Kita save. Nah, di sini muncul 10 hello. Nah, y ini maka tipe datanya adalah string. Tandanya string, dia ada petiknya ya. Jadi secara otomatis si TypeScript membuatkan tipe datanya adalah string. Nah, ini untuk implicit variable. Nah, sekarang kalau misalkan kita explicit variable, kita harus berikan informasi kepada TypeScript bahwa tipe datanya adalah tipe data tertentu yang sudah kita tentukan. Misalkan saya buat lagi di sini let-nya misalkan z. Nah, titik 2 spasi, baru di sini kita definisikan ya tipe datanya. Misalkan number. Nah, number seperti ini bisa kita definisikan dulu. Kemudian kita isi belakangan z sama dengan misalkan 10. Baru kita cetak misalkan seperti ini bisa, ataupun kita langsung inline ya di sini. Nah, ini kita hapus, ini juga sama. Nah, ini yang disebut dengan explicit variable. Artinya si programmer atau kita sekaligus selaku pembuatnya mendeskripsikan sendiri langsung untuk tipe datanya. Kemudian misalkan saya mau bikin variabel w. Ini kita kasih string hello. Maka ini juga kita bisa ya. Kita akan cetak w-nya. Oke, di sini hasilnya sama ya. 10 dan hello. Yang atas kita deskripsikan secara implisit, yang bawah kita deskripsikan secara eksplisit. Nah, itu terkait dengan dua buah pendeskripsian variabel. Kemudian di dalam membuat variabel kita juga diberikan beberapa ketentuan ya. Nah, diantaranya untuk membuat variabel ini kalau misalkan teman-teman sudah pernah belajar JavaScript, ada yang namanya let. Saya kasih remark dulu ya. Ada yang namanya let.
kemudian ada var, kemudian ada cons. Nah, ini untuk pendeskripsian variabel ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan let, nah let ini adalah pendeskripsian variabel yang ada dari S6 ke atas. Nah, salah satu kelebihan dari let ini, dia dibatasi dengan scope variabel, jangkauan dari sebuah variabel. Kayak misalkan scope-nya adalah dengan kurung kurawal. Nah, contohnya misalkan kita buat dulu ya, contoh sederhananya. Saya bikin let A sama dengan 10. Nah, kemudian saya akan console.log A. Maka ini hasilnya tercetak ya 10. Ataupun misalkan saya buat di sini var B sama dengan 20, kemudian saya cetak var B 20. Ini juga tercetak 20 ya, karena ini adalah cara lama, ini adalah cara baru dari S6 ke atas. Kemudian kita juga bisa membuat dengan konstanta. Konstanta adalah variabel yang tidak bisa diubah. Konstanta C30 misalkan. Nah, ini konstanta adalah variabel yang tidak bisa diubah. Misalkan ini ya, saya kasih C sama dengan 100, maka dia akan error ya. Nah, ada ya kita deskripsikan sebagai konstanta. Nah, ini juga bisa kita langsung deskripsikan sebagai number seperti ini, bisa ya, seperti tadi. Ini juga sama, kita bisa deskripsikan sebagai tipe data tertentu. Ini juga sama, seperti ini bisa. Nah, kalau yang atas, yang var, ini bisa kita ubah. Misalkan number kita kasih 100 di sini. Maka kalau misalkan kita salah number lagi saya. B, ini variabelnya adalah B. B-nya kita kasih 100, maka di sini berubah jadi 100. Begitupun dengan yang ini, kalau misalkan yang A-nya kita kasih misalkan 300, yang ini hasilnya 300. Nah, lalu bagaimana perbedaan antara let dan var? Nah, ini perbedaannya dari ini ya, cakupan variabelnya. Nah, kita akan kasih contoh. Ini kita coba buat sebuah function untuk tes var. Nah, kita buat function untuk tes var ya. Nah, pertama kita akan buat dulu di sini sebuah var A. Oh, var A sudah ada ya di atas tadi. Nah, ini kita remark dulu ya. Yang ini kita remark dulu. Kita akan buat sebuah var A sama dengan 10. Nah, kemudian kita akan cek di sini if misalkan ini udah pasti lewat lah, if true sama dengan var A sama dengan 20 seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan var akan mengubah nilai. Jadi kalau misalkan kita cetak di sini console.log A, nah kemudian di sini kita juga console.log A, kemudian kita panggil fungsinya di sini tes var, maka kita dapatkan ya 20 padahal kita deskripsikan di awalnya adalah 10. Jadi ketika kita deskripsikan lagi di sini var A-nya, maka dia akan mengubah nilai. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan var. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan let ya. Kita akan coba buat di sini sebuah function tes let-nya. Oke. Tes let ini kita buat yang sama. Ini kita cetak, kemudian kita akan panggil ya tes let-nya ke sini. Kita save, lihat di sini. Yang atas 20 20, sedangkan yang bawah 20 10. Ini tidak mengubah nilai. Nah, ini ya. Jadi ketika kita membuat variabel A lagi di dalam sebuah kurung, maka A yang di sini jangkauannya adalah dari kurung awal sini sampai sini. Jadi ketika kita panggil A di sini, maka dia akan memanggil A yang kita deskripsikan di awal di luar sini.
Jadi yang di dalam sini hanya jangkauannya dari sini ke sini saja. Nah itu ya LED ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat project yang kompleks, saya sarankan sih menggunakan LED ya supaya perubahan-perubahannya itu lebih terjaga. Dan memang itu dibuat untuk membuat program kita lebih secure ya. Nah, dari S6 ke atas. Oke, jadi untuk membuat variabel kita bisa menggunakan 3 buah parameter ya. Let, kemudian var, kemudian cons. Let kita gunakan kalau misalkan kita ingin membatasi scope jangkauannya seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan var, contohnya seperti tadi ya, dia bisa menjangkau dari sini juga bisa diubah. Kemudian kita juga bisa menggunakan cons, konstanta ya. Jadi ini dua variabel yang nilainya tetap. Oke, untuk pembuatan variabel di TypeScript kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.